Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar nanti diberi kelancaran, diberi ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang kita terima juga berguna bagi masyarakat. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dipimpin oleh Melia, silakan. Diam duduk, siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Pembelajaran Ibu Yim absen terlebih dahulu ya. Nanti angkat tangan. Sela Mila Rahmawati, Rahma Mila. Bagaimana kondisinya pada pagi hari ini? Baik. Ada pengalaman apa kemarin? Melia apa? Kemarin hari Minggu ya, tentunya bahagia ya, hari Minggu libur, tidak sekolah, leha-leha, main WA. Ada yang belajar kemarin? Subhanallah, belajar tentang apa nak? Belajar ke sawah, mau jadi petani. Petani yang hebat tentunya ya, nggak apa-apa, generasi kita jadi petani nggak apa-apa. Kita nggak bisa makan tanpa petani loh ya. Kemarin kita membahas tentang materi apa? Tentang diferensiasi sosial ya. Diferensiasi sosial itu kalau hubungannya dengan materi hari ini tentang apa? Benar, hari ini tentang stratifikasi sosial. Kalau kita flashback ternyata itu memang ada hubungannya. Hubungannya apa? Kalau kita flashback diferensiasi kemarin itu apa? Yo, yang masih ingat? Angkat tangan coba, yang kemarin masih ingat tentang diferensiasi sosial. Yang tahu apa itu diferensiasi, angkat tangan coba. Angkat tangan. Perbedaan masyarakat secara horizontal dan tidak membeda-bedakan ras. Menurut Adinda tadi mendefinisikan bahwa diferensiasi sosial itu adalah tidak membeda-bedakan masyarakat atau masyarakat itu secara horizontal. Lebih utamanya itu ras. Tapi bukan hanya ras saja ya Mbak Dinda ya. Diferensiasi yaitu pembedaan masyarakat secara horizontal, tidak ada kelas-kelasnya. Terlebih adalah ras. Padahal di sana bukan hanya ras saja. Kemarin ada apa saja? Satu, sudah ketemu ya, ras. Yang kedua ada apa? Ada suku, budaya. Terus yang ketiga ada agama. Kemudian yang keempat klan. Yang kelima jenis kelamin. Kemudian yang terakhir ada profesi. Benar sekali. Nah, hari ini kita akan mempelajari lawan kata dari diferensiasi sosial, yaitu apa? Stratifikasi sosial. Kalau diferensiasi itu tidak ada kelas-kelasnya. Kalau stratifikasi itu apa? Ada kelas-kelas sosialnya. Jadi kelas di dalam masyarakat itu dibagi menjadi berapa? Yang sudah baca? Ada 3 apa saja? Ya, golongan atas, kemudian golongan menengah, yang ketiga golongan bawah. Ruang lingkup materi pada pagi hari ini nanti kita akan belajar tentang pengertian stratifikasi sosial, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya stratifikasi sosial. Nah, anak-anak diharapkan untuk apa? Diharapkan satu, bisa mendefinisikan apa sih stratifikasi sosial itu. Yang kedua, bisa mengetahui apa? Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial. Gitu ya tentang tujuan kita ya. Untuk alur pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Yim sudah memberikan LKPD di masing-masing meja ya, sudah ya. Nah, nanti Bu Yim akan memberikan sebuah kuis berupa teka-teki silang, nanti dikerjakan tiap meja ya.
Baik, sekarang kita mulai materinya ya tentang stratifikasi sosial. Coba dibaca secara keras dan jelas oleh Salsa. Max Weber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prestasi. Baik, tadi Mbak Salsa sudah membaca ya tentang Max Weber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, sama prestis. Jadi kata kuncinya itu adalah 3. Ada kekuasaan, ada hak istimewa, ada prestis. Kita cek kebenarannya ya. Nah, di dalam masyarakat terdapat berbagai profesi. Salah satunya adalah profesi buruh seperti di pabrik tekstil. Kira-kira ada stratifikasi enggak di dalamnya? Ada pembedaan kelasnya. Kira-kira di pabrik itu pembeda kelasnya itu ada apa saja? Satu, bos ini siapa bos? Yang kedua ada manajer, nggak apa-apa. Manajer, yang ketiga ada buruh atau karyawan. Dan diingat ya, kalau di dalam sosiologi kita mencari kelas sosial itu ingat segitiga. Nah, yang paling atas ini kelas atas, yang paling tengah ini adalah middle class atau kelas tengah, yang bawah itu adalah low class. Faktor penyebab stratifikasi, faktor-faktor penyebabnya adalah, silakan dibaca. Yang paling keras suaranya Sela. Faktor-faktor penyebabnya adalah kemampuan atau kepandaian, umur, fisik, jenis kelamin, sifat keaslian, keanggotaan masyarakat, dan harta benda. Contohnya, seseorang dengan fisik yang kuat dapat melindungi orang yang lemah, dan orang yang pandai dan bijak akan dijadikan pemimpin dalam masyarakat. Jadi penyebab stratifikasi sosial itu 1, ada kepandaian, yang kedua ada umur, yang ketiga fisik, jenis kelamin, sifat keaslian anggota masyarakat, dan harta benda. Selain harta benda itu menjadi ukuran stratifikasi sosial, ternyata kepandaian pun bisa menjadi ukurannya. Contohnya tadi, orang yang pandai dan bijak akan dijadikan pemimpin dalam masyarakat. Dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat ada berapa? Ada berapa yang keras? 3. Ada 3. 1 ada apa, Melia? Ada kekayaan. Yang kedua ada apa, Dinda? Kekuasaan. Yang ketiga ada apa, Sepi? Ada keturunan. Jadi ada 3 poin dasarnya ya. 1 ada kekayaan, yang kedua ada kekuasaan, yang ketiga ada keturunan. Silakan dibaca Adinda Arum. Kekayaan berkaitan erat dengan pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kesempatan baginya untuk memiliki banyak harta. Kekayaan tadi dijelaskan oleh Mbak Dinda. Kekayaan itu berhubungan erat dengan pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kesempatan untuk memiliki banyak harta. Orang yang mempunyai banyak harta itu nanti akan berada di posisi kelas paling atas. Orang yang sedikit hartanya juga akan menduduki posisi paling bawah, tengah, mungkin tengah. Apalagi orang yang tidak mempunyai harta pasti berada di posisi paling bawah. Untuk tugas bergandengan saja ya kelompoknya ya. Masing-masing bangku Bu Yum kasih teka-teki silang. Ini teka-teki silang ya, nanti dikerjakan satu bangku berpasangan, boleh. Ada menurun, ada mendatar, ada beberapa soal, silakan dijawab dengan tepat dan benar. Nanti masing-masing kelompok atau masing bangku nilainya tertinggi dapat hadiah dari Bu Yum. Kan masing-masing kelompok per bangku ya. Waktunya 20 menit untuk 10 soal ya. Silakan dicari mulai dari sekarang. Susah toh? Mudah?
usah, lumayan lah, gampang itu. Iya, mudah. Tentang materi kemarin sama hari ini. Iya, betul. Nah, nanti Bu Im jelaskan nek nggak tahu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Mari kita koreksi ya. Satu nomor poinnya 10. Jadi kalau benar semua poinnya 100. Nanti yang benar semuanya mendapatkan hadiah dari Bu Yum. Jangan pulang dong. Istirahat sholat. Yang pertama ada mendatar. Peran dalam bahasa Inggris jawabannya apa? Ada rule. Ada yang salah? Nggak ada. Benar ya. 1. Yang kedua, kelas yang terdiri dari orang kaya. Orang kaya. Up class. Jawabannya upper. Upper ya. Upper, up class, nggak ada kotaknya, salah. Jawabannya upper. Yang ketiga, ada yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang salah nomor itu? Ya, angkat tangan. 1, 2, salah. Dasar stratifikasi dalam masyarakat. Dasar stratifikasi dalam masyarakat ada apa? Kekuasaan, betul semuanya? Oh. Cara tepat merubah status mendatar? Hah? Perkawinan, betul. Masyarakat feodal cenderung bersifat tertutup, betul semuanya? Sistem kasta? Feodal. Perlakuan tidak adil dan semena-mena? Betul, diskriminasi. Nomor 3 menurun. Pembeda masyarakat ke dalam kelas sosial. Stratifikasi, betul semuanya? Faktor terbentuknya stratifikasi. Oh, ada yang salah toh? Kekayaan atau kekuasaan? Sesuai kotaknya apa? Kekuasaan, ada yang kekayaan? Salah ya? Salah. Yang jujur ayo, yang jujur. Nggak boleh gitu ya. Salah ya disalahi, bener ya bener. Nah, pembagian kelas dalam masyarakat. Nomor 8, yang terakhir jawabannya apa? Kok plusnya? Apa? Pendapatan. Pembagian kelas kok. Apa? Apa jawabannya? Up class. Yang betul semuanya dari kelompoknya siapa? Kelompoknya Mila betul semuanya? Ya. Tadi salah satu gitu. Iya. Salah satu ya. Mas Fabian ngaku. Melia betul berapa? Betul 9. Sevi betul berapa? 8 ini tadi kamu salah 2 loh. Oh, betul 7. Kamu betul berapa, Nak? Betul semua. Oh, tepat beneran. Yang bisa membuat kesimpulan siapa hari ini? Melia maju ke depan, silakan, Nak. Memberi kesimpulan untuk teman-temannya tentang pembelajaran pada hari ini. Stratifikasi adalah perbedaan masyarakat berdasarkan kelas-kelas sosial tentu diisi ada 3 kelas. Kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Sedangkan faktor pendorongan ada 3, kekuasaan, kekayaan, keturunan. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini adalah kita belajar tentang stratifikasi ya. Terus apa yang kalian dapatkan terhadap pembelajaran pada hari ini? Ayo siapa? Lovi.
Dengan belajar stratifikasi, saya jadi lebih tahu tentang masyarakat, Bu, terlebih pembagian kelas yang ada di masyarakat. Ada kelas atas, kelas tengah, dan kelas bawah. Baik, tadi sesuai dengan refleksi dari Mbak Lofi, kemudian kesimpulan dari Mbak Melia, bahwa bisa ditarik kesimpulan juga, stratifikasi itu pembedaan masyarakat secara vertikal. Ada kelas-kelasnya, ada kelas atas, kelas bawah, kelas tengah, sama kelas bawah. Begitu juga dengan dasarnya ada 3, ada kekuasaan, ada kekayaan, sama ada keturunan. Kalau kekuasaan itu berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuan seseorang, berdasarkan apa yang dikuasai, ya, kemampuan. Kemudian kekayaan itu baru banyak harta. Semakin banyak harta, semakin tinggi posisi mereka sebagai kelas sosial. Dia berada di posisi kelas paling atas, itu kalau banyak hartanya. Kalau sedengan ya berada di tengah, kalau tidak punya harta ya wis berada di bawah. Kemudian yang ketiga ada keturunan. Keturunan itu enak. Karena apa? Lahir sudah menjadi orang kaya, lahir sudah menjadi anak bangsawan. Kalau kita lahir besarnya harus cari sendiri, harus usaha sendiri. Makanya di dalam struktur sosial itu ada 3 cara memperoleh status. Ada keturunan, ada melalui usaha, juga ada melalui pemberian. Minggu depan kita akan belajar mengenai sifat stratifikasi sosial. Ada tertutup, ada terbuka, sama campuran. Silakan dipelajari, diperbanyak materinya melalui buku paket, melalui internet, melalui media lain, atau melalui bahan ajar yang lain. Kemudian kita bahas besok satu persatu. Terima kasih ya atas keaktifan kalian hari ini, antusiasme kalian, kemudian apa lagi? Pokoknya keaktifan kalian lah hebat pokoknya ya, kelas 11 IPS. Selamat istirahat, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.